Nah ini sekarang kita menuju ke rumahnya Farel ya di daerah Jakarta Barat ya ini ya. Nah Farel di sini di tempat kerjanya dia punya usaha kayak barang-barang bekas begitu ya. Iya jadi di tempat barang-barang bekas ini dia bisa menghidupin keluarganya dan juga menghidupin Ika istrinya tadinya ya. Nah di sini juga dikasih tahu bahwa Ika ini katanya ada kemungkinan dia itu pengen menjadi artis katanya. Cuman Farel ini sempat ngasih tahu berkali-kali tapi nggak bisa. Dan itu mereka sering ribut masalah penyanyi dangdut dan pengen jadi artis atau ributnya. Dan disitu menyebabkan Ika ini nggak ada kabar sampai sekarang. Gue sama Feli lagi ngobrol masalah Farel. Ini tiba-tiba kita ngelihat di pasar. Terus lucu kenapa? Itu rame-rame apaan? Hah? Yang mana? Yang mana? Ya Allah kasih banget. Itu perempuan loh. Ya ampun. Kenapa? Gue sama Feli ngeliat di situ ada seorang perempuan, dia ketabrak motor. Motor mana? Apaan? Hah? Motor kabur. Kenapa bang? Siapa yang Siapa yang nyenggol? Kenapa ini yang nyenggol lewat? Siapa ini? Wah, apa yang nyenggol ya? Hah? Tanya apa? Kenapa? Jawab dong. Sakit. Udah, dokter. Sakit bang. Kita masukin dia ke mobil dan langsung kita menuju ke rumah sakit. Sakit bang. Nah, ini apa? Kenapa tadi? Kenapa kamu bisa? Hah? Ini gimana nih sekarang? Saya sakit bang. Yang nabrak mana siapa tadi? Ah, udah itu ya, tadi kata dulu sama si itu udah terus, Bro. Udah diituin sama Joko sih tadi, udah dibantu sama Joko. Udah kamu sabar, kamu namanya siapa? Saya Lela. Tadi gimana kejadiannya? Dia dikejar preman. Hah? Kok bisa dikejar preman? Kenapa? Preman? Kok preman? Saya lagi cari nenek saya. Maksudnya? Nenek saya hilang, Mas. Tadi di pasar itu? Iya, saya takut nenek saya kenapa-napa. Soalnya pas saya pulang kerja, nenek saya tuh udah nggak ada di rumah. Maksudnya hilangnya bukan nggak ketemu tadi? Udah lama? Udah lama, udah 3 bulan lalu. Saya cari sama tetangga, tapi tetangga nggak ditahu. Terus tetangga saya bilang kalau nenek saya tuh dikejar-kejar sama orang. Terus tadi orang itu ngejar-ngejar kamu? Iya. Orang yang sama atau bukan? Nggak tahu juga. Neneknya menghilang dari rumah. Dan ternyata ada orang-orang nggak dikenal, bisa dibilang preman katanya. Maksa dia untuk minta uang. Aduh, Mas sakit. Iya. Aduh, sakit banget. Ada yang sakit. Ayo, rumah sakit. Atau klinik atau apapun yang dekat sini deh, Pak. Iya, oke. Belah kanan. Nih. Ayo, rumah sakit ya. Aduh. Iya. Udah. Oke, ayo. Bisa nggak kamu? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan tangannya, pelan-pelan. Di dalam IGD kita nunggu di situ ya. Dokter melakukan pertolongan di situ sampai akhirnya dokter menyarankan untuk istirahat. Ayo, kita langsung mobil aja kita yuk. Langsung mobil aja. Ya. Bapak, makasih ya, itu mobil di situ. Mobil di situ, langsung mobil aja. Dari rumah sakit ini klien kita terus pengen melanjutkan pencarian. Dia bilang dia nggak ingin neneknya pergi begitu saja. Dia nggak ingin kehilangan neneknya karena neneknya ini ternyata pikun. Mas, tolongin saya, Mas. Kamu kan sakit banget ini. Nggak apa-apa, Iya, tadi aja dokternya bilang jangan terlalu tinggi. Nggak apa-apa, tolongin saya, Mas, cariin nenek saya. Kan tadi dokter suruh kamu istirahat tadi. Nggak mau, saya mau cari nenek saya. Kan kita janji mau nganterin kamu balik. Aku mau cari nenek. Aku takut nenek kenapa-napa. Enggak, ini sebenarnya nenek
nenek kamu hilang atau pergi atau gimana? Iya, nenek saya hilang udah 3 bulan. 3 bulan ini. Jadi bukan hilang di pasar tadi. Bukan, saya tuh takut nenek saya kenapa-napa karena nenek saya udah mulai. Nah ini orang tua kamu kenapa nggak bantu nyariin? Jadi gini, saya waktu itu pulang kerja, terus pas sampai rumah nggak ada nenek saya. Begitu neneknya menghilang, ada kabar sama sekali, Nenek Laila ini panik. Dia nggak pengen kehilangan neneknya, seperti dia kehilangan ibu dan bapaknya. Jadi kamu tinggal cuma sama nenek? Iya. Loh, ini orang tua kamu kemana? Orang tua saya udah meninggal. Ibu saya udah meninggal waktu saya umur 3 tahun. Terus 1 bulan lalu ayah saya juga meninggal. Saya cuma tinggal sepertiga sama nenek saya sama adik saya. Tolong dicari nenek saya. Sabar dulu, sabar. Nenek kamu ada fotonya nggak? Ada. Ada fotonya? Ada. Di handphone mungkin ada? Ada. Ada. Nanti tolong kasih tahu ke kita supaya kita mudah untuk melakukan pencariannya. Dan akhirnya tim juga sepakat untuk bantuin Laila karena kondisi Laila yang sangat kasihan sekali dan dia butuh bantuan untuk mencari neneknya. Saya nggak tahu pas saya sampai rumah kan saya udah nggak ada nenek saya. Saya udah cari ke tempat yang nenek saya biasa ini tapi nggak ada. Nggak ada juga. Kata adik kamu? Saya juga tanya sama tetangga saya juga katanya nenek saya dikejar-kejar sama orang. Dikejar-kejar sama orang? Iya, tetangga saya juga bilang kalau nenek saya itu minjem uang sama orang buat baju sekolahnya sama bukunya Ninda. Punya hutang nenek kamu? Iya, makanya... Nah, tadi tuh yang ngejar-ngejar kamu, kata kamu preman itu siapa? Jadi ada hubungannya? Iya, mungkin. Sama yang ngejar-ngejar nenek kamu ada hubungannya mungkin? Mungkin saya nggak tahu. Tadi kamu sempat ngobrol sama preman itu? Diancam nggak? Saya diancam suruh bayar utang ke mereka. Oh iya, mungkin itu utang nenek kamu. Nggak jadi itu. Nenek kamu utang sama siapa? Utang sama mereka. Siapa namanya? Siapa mereka? Kamu bisa tanya sama mereka. Saya nggak tahu namanya siapa. Kamu juga baru ketemu tadi itu? Iya, tiba-tiba dia minta uang sama saya. Katanya nenek saya punya utang sama mereka. Mungkin yang jadi masalah sampai neneknya menghilang ini pasti ada sesuatu ini. Mungkin ada temennya nggak di situ yang kenal sama nenek kamu? Kamu udah tanya belum sama dia? Saya tadi udah cari tapi nggak ada. Ada teman dekat nenek kamu nggak? Nggak tahu mas. Terus tadi orang ada yang bilang kalau nenek saya itu ke pasar. Makanya tadi saya ke pasar tapi ternyata nggak ada. Kamu sempat cari berarti? Iya tadi. Akhirnya kita minta tolong sama tim ya untuk menyebar di pasar daerah tersebut, kemudian di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat yang lainnya untuk mencari di mana keberadaan nenek Wati, yaitu neneknya Laila. Jadi gini, nanti kirim foto nenek kamu ya. Maka stop dulu Pak ya. Ini kita akan jemput klien kita, Iya. ya Laila. Kita akan ke rumahnya. Dia udah nggak sabar lagi pengen mencari di mana keberadaan neneknya ya. Kita langsung ini Kita menuju ke rumahnya, udah nyebrang dekat nih, di kita depan. nyebrang dulu ya. Yuk. Nah, janjian sama Laila keesokan harinya untuk melanjutkan pencarian. Kita jemput Laila di rumahnya karena dia pengen ketemu di rumahnya dan ngobrol sekaligus ya. Ceritain apa yang terjadi sebenarnya. Loh, Yang kemarin ngejar maksudnya? Masa? ya ampun. Waktu kita masuk gang rumahnya Laila yang sempit, ini ada 2 orang. Punya Ya, Bapak yang kenapa ini? Hah? Tadi bang, ikut campur bang. Bapak yang kemarin minta-minta uang kemarin ya? 2 orang itu datang nagih hutang sama Laila. Mereka berdebat di situ, mereka ngeyel supaya duitnya dibayar hari itu juga. Dia punya utang sama bini gua. Dia punya utang sama bini gua. Tolong mas, kasihan dia nggak punya uang mas. Enggak, yang punya utang siapa? Punya utang neneknya dia. Loh, ini Laila yang punya utang? Laila atau neneknya? Lu gimana urusannya udah 2 bulan Ya, loh. maaf Pak. Ini yang punya utang kan neneknya, bukan Tapi kan dia. urusannya sama dia sama aja dong. Dia kan Ya beda dong. Udah jelas-jelas ini yang utang adalah neneknya, yang tanda tangan hutang tersebut adalah neneknya. Tapi kok disuruh bayar Laila? Tapi kan yang punya utang bukan dia, neneknya. Nah, bukan Iya. yang sama aja lah. Beda. Aku lagi di siapa lagi? Ya Bentar, beda lah. utangnya 500.000 terus Iya. 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar. Terus baru dibayar masih berapa? 20.000. Baru masih 20.000. Lah wajar dong walaupun lagi.
Udah 3 bulan janji doang. Lah, Janjinya sama siapa? janjinya sama gua udah 3 bulan. Dia apa neneknya? Neneknya sih. neneknya, Ya, Pak. tapi kan kagak ada, asal gua kemari kagak ada orang. Kecuali gini loh Pak, kecuali dia ikut tanda tangan, ikut bertanggung jawab, nah itu baru dia. Buat- Tidak ada hitam di atas putih kok disuruh nanggung. Ini yang jadi masalah. Kita jelasin debt kolektornya, tapi dia tetap ngeyel. Gua lagi sama satu urusan kemarin gua ke pasar. Ketemunya dia. Wajar dong kalau gua nyari. Dia kemarin malah gua cari-cari malah lari. Dan lari Pak, Bapak tahu nggak kemarin tuh? Gara-gara Bapak dia kecelakaan loh kemarin tangannya nih. Ah, nggak tahu urusan Ini gua kemarin mah. tangannya sakit, ini nggak sakit ya tangannya? Nggak tahu urusan gua mah pokoknya mah. Sekarang kalau dia minta tanggung jawab apa itu? Aku mau tanggung jawab urusannya yang urusan saya nih. Kalau minta tanggung jawab dia minta tanggung jawab juga nggak mau. Lah nggak bisa begitu. Lah kan nggak ada TV no bro. Ada TV. Gimana kalau gua ambil TV? Tapi kan yang punya utang bukan dia, neneknya. Lah bukannya Iya. begitu sama aja lah. Beda. Ya gua lagi di siapa lagi? Ya beda Bentar, lah. utangnya 500.000 terus Iya. 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar. Terus baru dibayar masih berapa? 20.000. Baru masih 20.000. Lah wajar dong walaupun lagi. Udah 3 bulan janji doang. Lah, Janjinya sama siapa? janjinya sama gua udah 3 bulan. Dia apa neneknya? Neneknya sih. neneknya, Ya, Pak. tapi kan kagak ada, asal gua kemari kagak ada orang. Kecuali gini loh Pak, kecuali dia ikut tanda tangan, ikut bertanggung jawab, nah itu baru dia. Buat- Tidak ada hitam di atas putih kok disuruh nanggung. Ini yang jadi masalah. Kita jelasin debt kolektornya, tapi dia tetap ngeyel. Gua lagi sama satu urusan kemarin gua ke pasar. Ketemunya dia. Wajar dong kalau gua nyari. Dia kemarin malah gua cari-cari malah lari. Dan lari Pak, Bapak tahu nggak kemarin tuh? Gara-gara Bapak dia kecelakaan loh kemarin tangannya nih. Ah, nggak tahu urusan Ini gua kemarin mah. tangannya sakit, ini nggak sakit ya tangannya? Nggak tahu urusan gua mah pokoknya mah. Sekarang kalau dia minta tanggung jawab apa itu? Aku mau tanggung jawab urusannya yang urusan saya nih. Kalau minta tanggung jawab dia minta tanggung jawab juga nggak mau. Lah nggak bisa begitu. Lah kan nggak ada TV no bro. Ada TV. Gimana kalau gua ambil TV? Nggak bisa gitu dong, Bang. Ya nggak bisa lah. Neneknya, tapi kan nggak ada usahanya. Baru 2 kali bayar. Gua lagi masa Nah sebentar, ini benar utangnya segitu? Iya. Kalau misalkan dibayar utangnya, Bapak bisa nyamin nggak bakal nagih lagi? Ada bunganya bang. Itu belum ada bunganya. Belum ada bunganya bang. Pakai bunga. Iya, iya. Iya, emang perjanjiannya ada pakai bunga. Perjanjian pakai bunga kan? Kami itu pakai bunga. Ya, ada bunganya, Per minggu makanya. bunga-bunga Gini, bunga terus. ini yang utang neneknya. Iya. Iya, Nah, ini yang utang neneknya. Kasih lihat buku. Baru 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar dibilangin tuh kagak Ya, percaya. kan? Dari dulu masalah penagih utang nih seperti ini, seharusnya nggak boleh di sini. Ada peraturannya. Ya udah kita bayar aja 500.000, udah selesai. Iya. Daripada nggak dibayar sama neneknya, Enggak, kita juga nggak tahu. utangnya dong, malah harusnya Iya. Jadi emang mau bayar? Neneknya juga nggak. Mau Yaudah, bayar? ya udah kita bayar. Pokoknya tanda tangan saya. Tanda tangan saya di sini. Kasih. Saya tanda tangan di sini. Pokoknya jangan sampai tagih-tagih Ya lagi. udah. Awas saya tagih-tagih lagi ya. Tapi bilang sama neneknya kalau minjem lagi jangan telat-telat begitu. Iya, Bang. Albar berusaha menyelesaikan sama mereka. Ya terjadilah negosiasi di situ dan Albar bilang sudah oke. Hutang sudah dilunasin, ya hitam putih sudah dilaksanakan, tanda tangan sudah dilaksanakan, jadi aman. Untuk sementara, ya, Laila ini tidak ditagih-tagih hutang. Nah ini hutangnya untuk apa sebenarnya nenek ini kan udah, maksudnya udah tua, kebutuhan kan nggak terlalu banyak juga. Kenapa sampai hutang sebanyak itu? Kata neneknya sih buat bayar adiknya dia, bayar sekolah sama beli buku. Perempuan yang namanya Mbak Evi ini, dia baik banget sama keluarganya Laila. Dia perhatian sama neneknya juga. Mbak Evi ini cerita, kalau selama ini neneknya ini bertanggung jawab terhadap Laila dan juga adiknya. Sekarang mana adiknya? Adiknya sekolah. Oh sekolah ya? Oh iya mas, jam sekolah ini ya. Sorry, ini berarti tetangga yang ngelihat neneknya dikejar-kejar sama orang itu ya? Iya. Kejar sama preman? Iya. Iya, itu yang ngejar sama orang yang sama yang tadi datang? Oh, kenapa dikejar-kejar? Dari situ neneknya hilang apa gimana? Neneknya kan pikun, Mbak. Iya iya. Kalau pikun begini biasanya berapa lama baliknya? Ini juga sampai sekarang belum balik-balik. Kalau biasanya terakhir sampai berapa hari? Biasanya sih sampai 2 minggu. 2 minggu. Ini udah berapa lama? Berapa bulan? Ini udah hampir 5 bulan. 2-3 bulan, waduh. Ini kayaknya hujannya tambah gede. Iya, ini udah bocor-bocor nih. Ayo, ke dalam deh ya. Boleh nggak? Kita masuk ya. Tuh bajunya udah basah. Kita tanya kira-kira udah cari kemana saja, udah tanya sama tetangga, udah tanya sama teman-temannya, mungkin ada yang lihat dan mereka bilang udah berusaha tanya kemana-mana. Nah terakhir sebelum nenek pergi ngomong sesuatu nggak sama ibu sebagai tetangganya mungkin?
Enggak. Pas sama Lela ngomong sesuatu nggak nenek? Enggak ngomong apa-apa? Enggak. Jadi pas saya pulang langsung nenek itu nggak ada. Dia lapor polisi? Belum. Belum juga, sama sekali belum ya? Iya, harusnya sebenarnya lapor polisi juga karena udah 2 kali 24 jam ya kan? Udah lebih, udah 3 Makanya, bulan. udah tanya sama saudara-saudara belum? Saya kan di sini cuma bertiga aja, Mas. Nggak punya saudara dari bapak, dari ibu dulu? Keluarga nenek yang lama di kampung mungkin nggak ada. Iya, di kampung semua, di sini nggak ada. Kenapa? Kita sering beli beras tuh di lampu merah. Lampu merah sini. Iya. Terus? Coba aja deh kita tanya di sana. Siapa tahu dia tahu terakhir-terakhir. Nenek Wati ini sering beli beras di langganan dia di dekat lampu merah di depan terminal. Coba Mas datang ke sana. Jadi kita coba cek ke sana aja. Jangan lupa dibawa foto nenek kamu ya. Iya. Ya udah mau sekarang berangkat nggak apa-apa. Ya udah, aku ganti baju dulu ya, Oh soalnya iya, tadi basah banget ya tadi. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu Ganti ya baju sini ya. dulu aja. Iya. Akhirnya kita sama tim sama Lela memutuskan menuju ke tempat tukang beras itu dengan harapan bisa ketemu sama nenek Wati. Oh iya iya. Mau sekolah bentar lagi ya. Oke ya udah. Ya. Kita langsung aja ya. Bu. Makasih ya. Kita menuju ke tukang beras itu tapi ternyata kok yang tukang beras di lampu merah dekat terminal ini kok nggak ada. Pak, numpang nanya Pak. Pernah lihat tukang beras daerah sini nggak? Saya tukang beras ya? Tukang beras di sini lihat Pak? Ya lihat Pak. Bapak ada lihat tukang beras di sini nggak lihat Pak? Oh iya. Makasih Pak ya. Mungkin nenek ini sering lihat nggak Pak? Maaf Pak. Nenek ini Pak. Namanya Nenek Wati. Iya. Kita tanya kanan kiri, bahkan kita tunjukin fotonya Nenek Wati. Gak ada yang tahu. Kita tanya, pernah lihat nenek ini nggak Bu? Di daerah sini Bu? enggak kayaknya juga Enggak ya? Oh enggak Bu ya? Oh ya sudah. Makasih ya Ibu.